Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriska Nurfaila dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas 442B26 NIM 442B0086 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika Selipi. Dan yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Desi Suryani, izinkan saya untuk menjelaskan artikel mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Genosida yang sedang berlangsung di Palestina, khususnya di jalur Gaza, telah mengguncang dunia tidak hanya dari sisi kemanusiaan, tetapi juga dari sisi geopolitik dan ekonomi. Ketika kekerasan berskala besar terjadi dalam wilayah yang strategis secara ekonomi dan politik, dampaknya menjalar jauh melampaui batas negara yang terlibat langsung. Perekonomian global yang sangat tergantung pada stabilitas kawasan Timur Tengah mengalami tekanan yang signifikan. Bagaimana genosida tersebut memberikan efek domino terhadap berbagai aspek ekonomi dunia. Yang pertama, ketidakstabilan politik dan dampaknya terhadap harga energi. Wilayah Timur Tengah merupakan rumah bagi sebagian besar cadangan minyak dunia. Genosida yang terjadi di Palestina telah meningkatkan ketenagaan politik di seluruh kawasan, termasuk hubungan antara negara-negara berpenghasilan minyak seperti Iran, Arab Saudi, dan Qatar. Konflik ini mendorong ketidakpastian terhadap pasokan minyak dan gas, yang berdampak langsung pada kenaikan harga minyak dunia. Investor dan negara konsumen besar seperti AS, Uni Eropa, dan Tiongkok merespon dengan meningkatkan stok energi yang pada akhirnya mendorong lonjakan harga global. Yang kedua, terhambatnya rantai pasokan global. Jalur perdagangan penting seperti terusan Suez dan Laut Merah terancam akibat meningkatnya ketenagaan militer. Banyak perusahaan pelayaran internasional mengalihkan rutenya karena resiko keamanan yang menyebabkan keterlambatan pengiriman dan meningkatnya biaya logistik. Akibatnya, harga barang-barang konsumsi mengalami kenaikan, terutama produk elektronik, otomotif, dan pangan yang tergantung pada rantai pasok lintas kawasan. Yang ketiga, menurutnya kepercayaan investor dan pasar keuangan ketika konflik meningkat. Pasar keuangan global merespons dengan volatilitas yang tinggi. Indeks saham di Timur Tengah dan bahwa di bursa global seperti Wall Street dan Eropa mengalami tekanan akibat kekhawatiran investor. Banyak dari mereka yang mengalihkan dana ke aset safe haven seperti emas, obligasi pemerintah, dan franc Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Palestina bukan hanya isu regulasi, melainkan juga berimbas pada dinamika global investasi. Yang keempat, krisis kemanusiaan dan beban fiskal negara donor dengan jutaan warga Palestina terdampak secara langsung. Permintaan terhadap bantuan kemanusiaan
harus menyesuaikan anggaran fiskal mereka untuk memenuhi kebutuhan yang darurat. Beban ini berpotensi mengganggu alokasi anggaran dengan sektor-sektor vital domestik seperti pendidikan dan infrastruktur. Yang kelima, boikot global dan dampaknya terhadap perusahaan multinasional. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, masyarakat dunia melancarkan berbagai kampanye boikot terhadap perusahaan yang dianggap mendukung Israel secara langsung maupun tidak langsung. Kampanye ini memengaruhi kinerja perusahaan global di sektor teknologi, makanan, sejak saji, dan keuangan. Tekanan konsumen ini menjadi pengingat bahwa stabilitas sosial dan politik sangat menentukan keberlangsungan korporasi di pasar internasional. Yang keenam, ketenagaan diplomatik dan resiko jangka panjang genosida di Palestina memicu global keamanan internasional yang mengancam hubungan diplomatik antara negara-negara barat dengan dunia Islam. Ketenagaan ini berisiko menurunkan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral, serta dapat mempercepat pembentukan blok-blok ekonomi baru yang berorientasi politik. Hal ini akan mengubah lanskap ekonomi global dan jangka panjang, termasuk dominasi dolar AS. Kesimpulan, genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga krisis global yang mengancam kestabilitas ekonomi dunia. Dampaknya merembet ke harga energi, rantai pasok internasional, pasar keuangan, hingga hubungan diplomatik antar negara. Dunia internasional perlu menyadari bahwa penyelesaian konflik bukan hanya keharusan moral, tetapi juga kebutuhan strategi untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan. Terima kasih artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.